Pria ini menjatuhkan 2 peluru ke dalam gelas, menuangkan alkohol ke atasnya, lalu menenggaknya dalam satu tegukan. Setelah itu, ia mengeluarkan peluru dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam pistol. Ia lalu memainkan permainan yang bisa saja mengantarkannya ke akhirat. Tapi seperti biasa, kematian belum tertulis dalam takdirnya. Setelah itu, ia pergi ke supermarket untuk membeli lebih banyak alkohol. Namun, tiba-tiba, beberapa perampok muncul. Melihat senjata di tangan para perampok, semua orang langsung tiarap ketakutan. Tapi pria ini tidak peduli dan tetap berbelanja dengan santai. Melihat sikapnya, salah satu perampok marah dan mengancam akan menembaknya. Tapi alih-alih takut, pria itu malah memasukkan moncong pistol ke mulutnya sendiri dan menyuruh si perampok menarik pelatuknya. Melihat itu, si perampok bingung dan tak mengerti jenis orang gila macam apa yang sedang dihadapinya. Lalu pria itu mulai menghajar para perampok, dan ketika salah satu dari mereka mencoba menyerangnya dengan pisau, ia dengan mudah menjatuhkannya juga. Setelah melumpuhkan semuanya, pria itu dengan santai mengambil botol alkoholnya, mengambil uang dari kantong para perampok dan membayar di kasir. Pria ini dulunya adalah komando pasukan khusus, tapi karena suatu alasan, ia diberhentikan dari dinas. Hari ini adik perempuannya datang menemuinya karena harus pergi ke luar negeri selama 6 bulan untuk urusan pekerjaan. Pria itu tidak memiliki siapapun di dunia ini selain adiknya, dan mereka sangat dekat. Beberapa minggu setelah adiknya pergi, pria itu menerima telepon dari polisi yang memberitahukan bahwa adiknya mengalami luka parah. Saat ia pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi adiknya, ia menyadari bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa. Ia meminta izin kepada polisi untuk mengunjungi lokasi kejadian, tapi permintaannya ditolak karena daerah tersebut sangat berbahaya. Namun ia tetap memutuskan untuk pergi ke sana sendiri. Sesampainya di lokasi, ia mengetahui bahwa seluruh area dikendalikan oleh geng. Itulah sebabnya tidak ada saksi yang berani bicara. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit menemui adiknya. Tapi saat itu ia melihat seorang perawat Asia menyuntikkan sesuatu ke dalam infus adiknya. Pria itu tidak terlalu curiga dan duduk di kursi. Namun beberapa saat kemudian, adiknya mulai mengalami kejang-kejang yang aneh. Lantas pria itu segera mencari perawat Asia tadi, tapi ia tidak terlihat dimanapun. Ketika dokter datang dan memeriksa adiknya, mereka menemukan bahwa ada zat asing yang telah disuntikkan ke dalam tubuhnya. Polisi pun memeriksa daftar staf rumah sakit, tapi mereka tidak menemukan satupun perawat Asia yang bekerja di sana.